Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil mini project evaluasi dari pembelajaran PAI. Yang diambil materi adalah tentang jinayah, yang mana pada bab ini membahas tentang kejahatan, kemudian perbuatan yang dilarang syariat, yakni yang mengancam jiwa dan anggota badan, serta mendatangkan sanksi berat berupa qisas, diat, ataupun kifarat. Kemudian bab ini terbagi menjadi 5 subpokok bahasan, yakni tentang pembunuhan, penganiayaan, dan qisas, diat, dan kifarat. Sasaran materi ini adalah peserta didik kelas 11 Madrasah Aliyah. Kemudian alasan utama karena penting memahami jinayah dalam diri peserta didik agar mampu menjaga harga diri dan orang lain. Selanjutnya, instrumen daring yang digunakan adalah dari Google Form, yang mana di dalamnya terdapat jenis soal 10 pilihan ganda, 3 isian, dan 2 soal kasus HOTS sederhana. Kemudian instrumen ada di bawah ini, yang mana di dalamnya sesuai dengan jenis soal yang telah ditulis, yakni ada 10 pilihan ganda, 3 isian, dan 2 soal kasus. Kemudian untuk instrumen non-test masih menggunakan Google Form. Di sini jenis non-test yang digunakan adalah self-assessment. Kemudian linknya juga tertera di sini. Jadi kalau kita klik pasti nanti keluar contoh soalnya. Kemudian hasil evaluasi, data yang diambil ini adalah real dengan mengambil dari beberapa siswa sebagai sampel, sehingga tidak memberikan jawaban secara keseluruhan dari jumlah anggota kelas. Kemudian nilai rata tes yang dihasilkan adalah 86,25. Kemudian jumlah peserta tuntas dan belum tuntas, yakni tuntas 8 orang, belum tuntas tidak ada. Kemudian untuk hasil non-tes dilihat ada 1 orang yang memiliki kriteria baik, kemudian 4 orang cukup, dan 3 orang kurang. Kemudian untuk analisis singkat, temuan yang diambil dari hasil evaluasi adalah keseluruhan materi yang disampaikan peserta didik memiliki rata penguasaan materi yang sedang, terlihat dari hasil asesmen non-tes. Kemudian materi apa yang paling dikuasai? Menjelaskan 3 jenis pembunuhan dan memahami urutan kifarat. Dan materi yang masih lemah itu pengertian ruang lingkup, ketentuan qisas, hikmah, dan keseimbangan ketentuan jinayah. Kemudian umpan balik pembelajaran sumatif, apa yang sudah baik, teori dasar dari pemahaman secara definisi dan pembagiannya sudah menguasai. Kemudian untuk yang perlu diperbaiki, yakni tentang hikmah atau relevansi dalam kehidupan, terutama mempelajari studi kasus. Nah, saran untuk pembelajaran berikutnya, yakni siswa perlu penguatan pada materi jinayah tentang hikmahnya, tambah juga untuk pengetahuan dari referensi lain seperti jurnal ataupun video yang membahas tentang jinayah. Refleksi untuk mahasiswa, kesulitan dalam membuat evaluasi di sini mungkin untuk dari pilihan ganda sangat terbantu sekali. Akan tetapi untuk esai dan mungkin non-test itu butuh penanganan lebih lanjut, sehingga otomatisasi belum bisa diambil karena ketika di dalamnya diberikan jawaban, maka jumlah karakter tulisan itu harus persis sama, besar kecilnya harus sama, sehingga itu yang membuat kesulitan ketika membuat soal esai, sehingga untuk otomatisasinya belum bisa, sehingga harus manual lagi. Kemudian untuk manfaat yang diperoleh,
lebih efisien dan responsif sehingga hasil asesmen dan umpan balik itu bisa lebih cepat dilakukan. Kemudian pandangan sebagai guru ataupun calon guru memandang kesulitan yang ada menunjukkan pada pentingnya perhatian guru meskipun evaluasi dilakukan secara daring. Jadi meskipun secara otomatis kita bisa mengambil waktu yang lebih cepat, tetapi terutama terhadap esai ataupun tes non tes itu butuh penanganan lebih lanjut, bahkan perhatian lebih lanjut, sehingga nanti hasilnya lebih efisien. Sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.